1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in fi Hifdzil Juz'i Thalathin. Dan ini adalah majelis yang terakhir, majelis yang ketujuh, sudah kita khatamkan kitab ini. Sebelum kita lanjutkan hadis yang baru, kita mengulangi terlebih dahulu seperti biasa hadis yang ke-32. Hadis ini dimulai dengan kata-kata ruwiya, diriwayatkan. Sudah dijelaskan bahwa istilah ruwiya ini digunakan oleh para ulama untuk menunjuk suatu hadis yang derajatnya dhaif, ya. Jadi adabnya kalau hadisnya dhaif tidak langsung dikatakan sebagai qala Rasulullah, sabda Nabi, tetapi dengan kata-kata ruwiya. Kemudian hadis 33, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu, kami turunkan Quran. Ini ada dua tafsiran, yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah, atau maksudnya adalah diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, turunnya tersebut adalah fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar juga diperselisihkan apa artinya qadar. Ada yang mengartikan takdir, karena Allah tetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Ada yang mengartikan qadar itu sempit, karena banyaknya para malaikat yang turun pada malam tersebut. Ada juga yang mengartikan qadar, yaitu kemuliaan, karena khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian hadis 34, wa ma umiru illa liya'budullah. Kata-kata ibadah di dalam Al-Quran, wa'budullah, itu semuanya maksudnya adalah wahidullah, esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Hadis 35, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi mengabarkan beritanya, maksudnya mengabarkan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di atasnya, baik itu amal baik maupun amal buruk. Karena itu disunnahkan setelah sholat wajib, kita mau sholat sunnah bergeser dulu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau kita pulang ke rumah, sholat di rumah. Kemudian hadis yang ke-36, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terjemah yang terkenal, sesungguhnya manusia terhadap mencintai harta sungguh dahsyat. Dan itu, tafsiran itu sesuai dengan hadis yang kita tampilkan di sini. Tapi juga bisa bermakna syadid, artinya sangat pelit. Karena kata-kata syadid dalam bahasa Arab memang bisa bermakna pelit. Nah, kalau diartikan pelit berarti lihubbil khair, karena mencintai harta. Itulah yang menyebabkan dia pelit, ya. Kalau tidak cinta harta tidak akan pelit. Gara-gara cinta harta menjadi pelit. Kemudian hadis 37, fa amma man thaqulat mawazinu, yang berat timbangannya. Hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa amal manusia ditimbang. Nah, demikian juga yang ditimbang oleh Allah adalah manusianya, demikian juga yang ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah catatan amalnya. Adapun apakah orang kafir ditimbang oleh Allah atau tidak, di situ terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut Ibnu Taimiyah tidak ditimbang, menurut sebagian ulama yang lain ditimbang, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, sehingga tidak mungkin yang lain tidak ditimbang sementara yang muslim ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, itu maksudnya adalah orang kafir tidak ada nilainya, tidak ada beratnya sama sekali ketika ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah pengulangan untuk hadis-hadis yang lalu. Kita lanjutkan sekarang al-haditsus tsamin wa tsalasun, hadis yang ke-38. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, laturawunnal jahim. Boleh juga dibaca latarawunnal jahim. Sungguh betul-betul kalian itu akan ditampakkan akan neraka jahim, atau sungguh betul-betul kalian akan melihat neraka jahim. Jadi kalau taknya di dhammah, turawunna, kalian ditampakkan. Kalau taknya di fathah, tarawunna, kalian melihat. Wa huwa isti'nafun, dan ayat ini adalah isti'naf. Isti'naf itu maksudnya kalimat baru yang tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, karena itu mari kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah At-Takatsur,
Jadi kita sudah sampai pada tafsir surah At-Takatsur ya. Ayat yang ke-5 dan 6. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin. Nah, kata-kata kalaulah ini sambungannya bukan kalimat setelahnya. Kalau kalian mengetahui ilmu yang yakin, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Tidak begitu ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ini sudah kalimat sempurna selesai. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin, niscaya kalian tidak akan melakukan takatsur, tidak berbangga-bangga, berbanyak-banyak dengan kehidupan dunia. Nah, sudah kalimatnya selesai, kemudian Allah mengatakan la tarawunnal jahim, sungguh betul-betul kalian akan melihat neraka jahim. Itu makna dari kata-kata istinaf ini ya. Baik, kemudian kita lihat bagaimana hadis membicarakan tentang didatangkannya neraka jahim sehingga dilihat oleh seluruh manusia. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam yauma idzin, pada hari itu yaitu di akhirat. Laha, bagi neraka jahannam, sab'una alfa zimamin, 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin, bersama setiap tali kekangnya, sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat, yajurunaha, yang mereka menarik atau menyeret neraka jahannam tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahannam sehingga seluruh manusia bisa melihatnya. Makanya Allah mengatakan la turawunna, sungguh betul-betul kalian akan ditampakkan terhadap neraka jahannam atau neraka jahim. Nah, siapa yang melihat neraka jahim? Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-91, wa burrizat, dan ditampakkanlah al-jahimun, neraka jahim, lil ghawin, bagi orang-orang yang ghawa, orang-orang yang sesat. Nah, ini zahirnya ayat menunjukkan bahwa yang melihat neraka jahim hanya orang-orang yang sesat. Tetapi kita temukan pada surah An-Nazi'at ayat yang lain, wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkanlah neraka jahim itu bagi siapapun yang melihat. Artinya setiap orang bisa melihat neraka jahim, sebagaimana kita temukan tafsirnya di dalam tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Demikian juga kita temukan dalam hadis Nabi SAW dalil bahwasanya setiap orang melihat neraka nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, "Tsumma la yaqifanna ahadukum baina yadayillah." Kemudian masing-masing kalian akan berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjuman. Tidak ada tirai antara dia dengan Allah dan tidak pula ada penerjemah. Nah, kemudian Allah bertanya kepada masing-masing kita, bukankah sudah kuberi harta? Dijawab, betul. Bukankah sudah saya kirim kepada kamu seorang rasul? Dijawab, betul. Fayangdhuru ayyaminih, dia melihat ke arah kanan, fala yara illan nar, tidak melihat kecuali neraka. Tsumma yangdhuru an shimalih, dia melihat juga ke arah kiri, fala yara illan nar, tidak melihat kecuali neraka. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa semua orang melihat neraka jahanam pada waktu itu di akhirat, baik muslim maupun kafir. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, di jahannam, neraka jahannam disebut jahannam karena sangat dalam. Orang Arab mengatakan bi'run jahannam, ini sumur yang sangat dalam. Adapun jahim, ini nama lain dari neraka jahannam. Jahim artinya muqad, dinyalakan. Jadi kenapa disebut jahannam? Karena sangat dalam. Kenapa disebut jahim? Karena dia dinyalakan, tidak pernah padam sama sekali. Maka ini adalah nama-nama yang merupakan sifat-sifat neraka yang meskipun namanya berbeda-beda, tapi maksudnya satu barang yang sama, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam sangat besar karena memiliki 70.000 kali tali kekang. Dan kata-kata 70.000 dalam bahasa Arab itu bisa bermakna betul-betul 70.000, bisa juga bermakna litaktsir, untuk menunjukkan sangat banyak, sehingga bisa saja lebih dari 70.000. Kemudian tali kekangnya sangat besar sehingga dipegang oleh 70.000 malaikat.
Padahal kita tahu bahwasanya malaikat adalah makhluk yang paling kuat. Jin itu kalah kuat dengan malaikat, dan manusia itu adalah paling lemah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lebih lemah daripada jin, lebih lemah daripada malaikat sebagaimana sudah pernah kita bicarakan. Kita lanjutkan hadis yang ke-39, al-haditsut tasi' wa thalathun. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Al-insan, manusia, maksudnya seluruh manusia. Kenapa diartikan seluruh? Karena di sini ada alif lam sebelum kata-kata insan, dan itu fungsinya lil istighraq, untuk menunjukkan umum semua manusia. Lafi khusrin, manusia dalam kerugian. Maksudnya gimana? Amalnya rugi. Dia beramal tetapi amalnya justru menyebabkan dia binasa. Misalnya orang kafir menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya binasa. Misalnya lagi orang munafik menyembah kepada Allah tetapi tidak ikhlas, ya binasa. Demikian juga orang muslim tetapi dia melakukan maksiat, ya binasa. Nah, maka manusia dalam kerugian. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya disebutkan pada ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka hadis yang paling bagus untuk menafsirkan masalah ini adalah an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya, sesungguhnya dunia, mal'unatun, dilaknat. Mal'unun, dilaknat, ma fiha, apa saja yang ada pada dunia, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang Allah mencintainya, wa aliman, dan seorang yang alim, maksudnya mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau seorang yang mempelajari ilmu. Nah, termasuk kita sekarang ini, kita sedang mempelajari ilmu, maka termasuk muta'alliman insyaallah ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa walahu, kata-kata walahu itu artinya ahabbahu, mencintainya. Wal muwalat, adapun kata-kata muwalat artinya adalah al-mahabbah, kecintaan, atau al-wala artinya adalah kecintaan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak rugi dalam kehidupan dunia ini, hendaklah kita melakukan iman dan amal soleh. Nah, amal soleh itu apa saja? Disebutkan di sini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu bisa bermakna dua. Makna yang pertama adalah menyebut Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, atau ta'lim, ya pengajian. Ini juga zikrullah karena kita menyebut hukum-hukum atau kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, zikrullah itu adalah ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, zikrullah ta'atuhu. Zikir kepada Allah itu maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya mulut kita tidak menyebut Allah sama sekali, mulut kita diam, tetapi kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berjualan, tapi berjualan dengan jujur, tidak menipu. Kita menjual apa adanya, barangnya aib, ada aibnya, kita sampaikan ada aibnya. Nah, itu termasuk zikrullah. Adapun wa ma walahu, apa saja yang Allah cintai, nah, ini sangat umum sekali. Karena itu Nabi menyebutkan contohnya. Contoh yang dicintai oleh Allah adalah aliman, seorang alim mengajarkan ilmu. Yang kedua muta'alliman, seorang yang mempelajari ilmu, dan yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama. Ya, jadi semua dalil-dalil yang bicara tentang ilmu dalam Quran maupun hadis itu maksudnya adalah ilmu agama. Maka disebutkannya alim dan muta'allim ini sebenarnya termasuk dalam bab zikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang khusus setelah yang umum. Yang umum apa? Yang umum ini, wa ma walahu, apapun yang Allah cintai. Salat dicintai oleh Allah, zakat dicintai oleh Allah, puasa dicintai oleh Allah, baca Quran dicintai oleh Allah. Nah, tetapi yang lebih utama lagi adalah mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu. Jadi ibadah itu kalah dengan ilmu. Kita lihat hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu lebih saya sukai daripada kelebihan ibadah. Ya, dimaksud fadl, kelebihan itu maksudnya adalah tambahan, ya. Jadi ilmu tambahan
itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah tambahan. Jadi misalnya ada waktu longgar. Nah, kita gunakan untuk apa ini? Untuk ibadah, salat ataukah ilmu. Nah, ilmu lebih utama. Meskipun tidak sepantasnya pula seorang yang mencari ilmu tapi dia tidak punya amalan salat sunnah. Tidak sepantasnya pula seorang yang mencari ilmu tidak punya amalan salat tahajud. Ya, hendaklah menggabungkan antara keduanya. Ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis yang ke-40, al-haditsul arba'un. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini boleh dibaca jama'a, boleh juga jama'a. Kalau dibaca jama'a, mengumpulkan. Kalau dibaca jama'a pakai tasydid mimnya, maka mengumpul-ngumpulkan. Jadi tasydid itu menunjukkan taksir, ya, menunjukkan banyak atau pengulangan. Nah, maka kalau qata'a memotong, qata'a memotong-motong, ya, berkali-kali memotong. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang Fir'aun, yuqattilu abna'akum, membunuh-bunuh anak-anak lagi kalian. Jadi tidak hanya membunuh satu kali. Kalau membunuh satu kali yaqtulu, tapi yuqattil, nah, pakai ta yang ditasydid, ini artinya membunuhnya berulang kali. Nah, bagaimana Nabi bicara tentang harta? An Abi Waqidin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, sesungguhnya Allah berkalam, inna anzalnal mal, sesungguhnya kami menurunkan harta, li iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan membayarkan zakat. Walau kana li ibni adam wadin, kalaulah bagi anak Adam, yaitu manusia, ada satu lembah, la ahabba ay yakuna lahu thanin, sungguh dia senang untuk memiliki lembah yang kedua. Walau kana lahu wadiyani, kalaulah dia memiliki dua lembah, la ahabba ay yakuna lahuma thalithun, sungguh dia senang bahwa ada bagi keduanya lembah yang ketiga lagi. Artinya manusia itu rakus, ya, sudah diberi kekayaan, pengen tambah terus. Wala yamla'u, dan tidak akan memenuhi jaufa bni Adam, bagian tengahnya ibnu Adam, maksudnya perutnya ibnu Adam, illa turabu, kecuali tanah. Maksudnya kalau dia sudah mati kemudian dikubur dengan tanah, nah baru dia sudah tidak rakus lagi, karena dia sudah mati nggak punya sifat rakus lagi. Thumma yatubullah, kemudian Allah memberikan tobat, ala man taba, kepada siapapun yang bertobat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia sifat atau watak asalnya adalah memang mencintai harta, sehingga dia itu jama'a malan, mengumpul-ngumpulkan harta. Apakah tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh, asalkan dia menunaikan kewajiban. Makanya Allah mengatakan di sini, kami turunkan harta untuk menegakkan salat, membayarkan zakat. Maka orang muslim mengumpulkan harta tapi tidak lupa menunaikan haknya, yaitu zakatnya, tidak ada masalah. Adapun yang dicela oleh Allah pada ayat ini, alladzi jama'a malan wa 'addadah, ini orang kafir. Orang kafir tidak pernah mengeluarkan zakat sama sekali, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Surah Fussilat ayat yang ke-6. Wailul lil musyrikin, binasa orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakah, orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir terhadap akhirat. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menyerupai orang-orang kafir, sangat cinta kepada harta sehingga mengumpulkan tanpa peduli halal atau haram, semuanya diambil. Jangan seperti orang-orang kafir, gara-gara cinta terhadap harta sehingga mengumpul-ngumpulkan tanpa menunaikan kewajibannya secara benar. Mungkin mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai hitungan yang benar, tidak sesuai dengan peraturan yang benar, sama saja itu seperti orang-orang kafir, la yu'tuna zakah, tidak membayarkan zakat. Kemudian kata-kata inna anzalnal mal, kami menurunkan harta, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, menurunkan harta berarti harta itu asalnya dari langit. Nah, maka bagaimana Allah menurunkan harta? Ya, bisa jadi Allah menurunkannya bersama Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam diturunkan dari jannah, yang jannah itu tempatnya di langit, ya, di atas, diturunkan ke bumi. Nah, tidak hanya diturunkan Nabi Adam saja tanpa harta,
tapi disertai dengan harta. Tafsiran yang kedua, kami turunkan harta maksudnya kami tampakkan atau kami munculkan harta. Karena harta itu bukan dari langit, ya. Kita tidak pernah melihat ada hujan uang, nggak pernah, ya. Ya, uang itu ya dicetak atau dibuat di bumi. Ya, kalau uang zaman dulu dari emas, dari perak. Emas perak itu dari perut bumi, bukan dari langit. Nah, sehingga kata-kata anzalna kami turunkan bukan betul-betul turun dari atas langit ke bumi, bukan, tapi maksudnya kami tampakkan, kami munculkan. Atau bisa juga kami turunkan maksudnya adalah Allah turunkan air hujan, kemudian air hujan ini merembes ke dalam bumi. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam perut bumi, ada suatu proses di dalam perut bumi ini menyebabkan munculnya uang tersebut, ya, munculnya emas, munculnya perak. Nah, dari emas perak kemudian dibuat uang. Nah, maka seolah-olah emas perak itu sumbernya dari langit karena turun dari hujan. Dan perselisihan pendapat ini sama dengan perselisihan pendapat di dalam surah Al-Hadid ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hadid ayat 25, wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Ada yang menafsirkan betul-betul diturunkan bersama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang menafsirkan tadi, ya, menampakkan besi dari perut bumi, atau ditafsiri tadi, ya, diturunkan air hujan kemudian terjadi proses, maka ada besi pada perut bumi kemudian diambil oleh manusia. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsul al-hadi wal arba'un, hadis 41. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberi kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsara, kebaikan yang banyak. Al-kautsar itu dari kata-kata katsir, artinya banyak, ya. Kautsar sesuatu yang sangat banyak. Nah, al-kautsar itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi meskipun ada perselisihan pendapat, ternyata kita temukan hadis yang menjelaskannya. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya, diturunkan kepada saya anifan tadi surat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Di sini tertulis ubtar, nih salah, ya. Mestinya abtar, ya. Atadruna, apakah kalian tahu mal kautsar? Apa itu kautsar? Fa innahu nahrun, sesungguhnya dia itu adalah satu sungai, jadi sungai Kautsar namanya. Wa'adanihi rabbi, yang telah menjanjikan kepada saya akan sungai tersebut Rabbku. Alaihi khairun katsirun, padanya ada kebaikan yang banyak. Huwa haudi, dia itu adalah telagaku, telaga Kautsar. Taridu alaihi ummati, akan masuk ke dalamnya umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Aniyatuhu, ciduk-ciduknya ka'adadin nujumi, seperti jumlahnya bintang-bintang, artinya sangat banyak. Fayukhtalaju, lalu dicabutlah atau ditariklah al-abdu, seorang hamba, minhum, dari mereka, artinya tidak boleh masuk ke telaga. Fa'aqulu, maka saya mengatakan, ya, Nabi membela, Rabbi, wahai Rabbku, innahu min ummati, sesungguhnya dia termasuk umatku, kenapa engkau cabut, kenapa engkau larang? Fayaqulu, maka Allah menjawab, ma tadri, kamu tidak tahu wahai Muhammad, ma ahdatha ba'daka, apa yang dia lakukan perkara baru setelah kamu, ya, perkara bid'ah setelah kamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Kautsar itu adalah satu sungai yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Dan sungai itu memiliki cabang, yang cabangnya disebut Telaga Kautsar. Makanya muncul perselisihan pendapat para ulama, Telaga Kautsar itu tempatnya di mana? Di dalam jannah atau di luar jannah? Nah, pendapat yang terpilih adalah bahwa sungai Al-Kautsar memang sumbernya di dalam jannah, ya. Jannah paling tinggi yaitu surga Firdaus. Tapi kemudian sungai Al-Kautsar ini ada alirannya, kemudian ada cabangnya. Nah, cabangnya itu yang disebut Telaga Kautsar, yang itu tempatnya di luar jannah. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya Telaga Kautsar di dalam jannah, benar, itu maksudnya sumbernya. Pendapat yang mengatakan Telaga Kautsar di luar jannah, itu juga benar, itu maksudnya adalah cabangnya.
Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan pemisah dari surat-surat Al-Quran itu termasuk Al-Quran juga. Karena di sini dikatakan unzilat, telah diturunkan, berarti dia termasuk Al-Quran juga. Demikian dipahami oleh para ulama, termasuk Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kemudian surah Al-Kautsar ini surah yang termasuk surat yang terpendek karena isinya hanya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah karena Allah dan menyembelihlah. Artinya kalau ibadah ikhlaslah karena Allah, maupun itu salat maukah itu menyembelih. Maka ayat ini seperti ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku dan nusukku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nusuk itu ada 2 terjemahan. Terjemahan sempit dan terjemahan luas. Terjemahan sempitnya nusuk adalah penyembelihanku. Kalau diartikan penyembelihan berarti sama dengan di sini, wanhar, menyembelihlah karena Allah. Makna yang luas, nusuk itu artinya adalah ibadah, ibadahku semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci kamu, huwal abtar, dialah yang terputus. Abtar itu adalah orang yang terputus nasabnya karena anak-anaknya mati semuanya yang laki-laki, tersisa anak-anak perempuan, sehingga nasabnya sudah putus. Dan ini adalah perkataan As bin Wa'il, seorang tokoh kafir, bapaknya Amr bin As. Kalau Amr bin As sahabat Nabi ya. Nah ini As bin Wa'il, dia seorang tokoh kafir. Ketika mendengar berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW anaknya mati, maka dia mengatakan Muhammad itu abtar, dia sudah terputus nasabnya. Kenapa? Anak laki-lakinya yang di Mekah yang bernama Qasim sudah mati. Kemudian anak laki-lakinya yang di Madinah bernama Ibrahim mati juga. Nah, berarti tersisa anak-anak perempuan. Berarti nasabnya Muhammad ini akan berhenti. Sudah dia tidak akan disebut orang lagi setelah matinya. Nah, Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar, yang terputus justru adalah orang yang membenci kamu itu, yaitu As bin Wa'il, yang dia mati dalam kondisi kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan taridu alaihi ummati, akan masuk kepada telaga Kautsar umatku. Nah, umat Nabi itu ada 2 macam. Ada umat yang menerima dakwah beliau, itu disebut ummatul ijabah. Ada umat yang merupakan area dakwah beliau, yaitu umat akhir zaman, dari sejak Nabi diutus sampai dengan hari kiamat. Itu adalah umat Nabi semuanya, yang disebut ummatul dakwah. Nah, yang dimaksud di sini ummatul ijabah atau ummatul dakwah. Jelas yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Yang datang ke telaga Nabi hanyalah orang-orang yang mengijabahi dakwah Nabi, yaitu kaum muslimin rahimahumullahu taala. Adapun di sini yang dimaksud ahdatsa ba'dak, ada orang muslim umat Nabi ingin masuk telaga tapi malah dicabut, ditarik, disuruh pergi keluar. Maka dibela oleh Nabi, ternyata kata Allah, dia melakukan ihdats, melakukan bid'ah setelah matimu. Nah, ini menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Apa yang dimaksud melakukan perbuatan bid'ah di sini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad, misalnya Musailamah al-Kadzdzab dan sebagainya. Nah, mereka datang pada hari kiamat masih ada bekas-bekas cemerlangnya wajah, ada juga bekas-bekas cemerlangnya tangan dan kaki. Kenapa? Karena mereka pernah dan sempat wudu di dunia, dan wudu menyebabkan apa? Wajahnya cemerlang dan kakinya cemerlang. Nah, maka begitu mereka datang pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya cemerlang, kakinya cemerlang, maka ketika mereka diusir dari telaga ini dibela oleh Nabi, loh ini wajahnya tercemerlang, ini umat saya ini. Karena umat-umat yang lain wajahnya tidak cemerlang, tangan kakinya tidak cemerlang. Ini khusus bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Allah, meskipun mereka wajahnya cemerlang, tetapi karena mereka munafik sehingga salatnya tidak betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilarang untuk masuk ke telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang kedua, maksudnya ini adalah orang-orang yang Nabi kenal dengan mereka. Misalnya Musailamah al-Kadzdzab tadi. Musailamah al-Kadzdzab itu Nabi kenal
Karena Nabi pernah bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab ini. Nah, Musailamah Al-Kadzab menampakkan dirinya Islam. Nah, begitu dia masuk ke telaga Kautsar, kan wajar kalau Nabi kemudian membela dia, loh ini dulu termasuk orang sholat ini ya Allah. Meskipun wajahnya tidak cemerlang, tangan kakinya tidak cemerlang, tapi kan Nabi kenal, loh ini Musailamah ini dulu sholat ini, mestinya boleh masuk ke telaga ini. Nah, oleh Allah dijawab, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu. Dan memang Musailamah Al-Kadzab ini tambah-tambah parah kesesatannya sampai dia betul-betul mengaku Nabi dengan terang-terangan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan akhirnya Musailamah Al-Kadzab pun mati dalam keadaan kafir murtad karena menganggap dirinya sebagai Nabi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup untuk hadis ini, ketahuilah bahwa telaga ini tidak hanya milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi pasti memiliki telaga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna likulli nabiyyin haudhan, masing-masing nabi punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan, para nabi nanti akan berbangga-bangga siapa yang paling banyak umatnya yang masuk dalam telaga mereka. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah, aku berharap bahwa akulah yang paling banyak didatangi oleh umatku telaga saya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena siapapun yang mendapatkan telaga beliau dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Hadis 42, qilu rabbina, perkataan Rabb kita, min syarri ma khalaqa, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taqra'a syai'an, kamu tidak akan membaca sesuatu ablagha indallah, yang lebih sampai di hadapan Allah, min, daripada surat qul a'udzu birabbil falaq, dibaca sampai akhir ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan pentingnya surah Al-Falaq, bahwasanya kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Falaq, maka surah ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua ucapan manusia yang baik-baik itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan pada surah Fatir, dan ini sudah sering saya tampilkan ya, ditampilkan terus supaya kita hafal. Surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Nah, kita membaca Al-Falaq ini termasuk kalimat yang baik, akan naik kepada Allah, sehingga Allah akan berikan ijabah doa kita, karena surah Al-Falaq ini isinya doa perlindungan. Aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Nah, maka di sini perlindungan yang paling dahsyat itu adalah perlindungan dengan membaca surah Al-Falaq. Kenapa? Karena berlindung dari semua keburukan. Covid, keburukan. Apalagi penyakit-penyakit yang mematikan, keburukan. Nah, maka kalau kita mengalami sakit, maka sangat bagus kita memperbanyak surah Al-Falaq ini ya. Berulang-ulang dibaca terus-menerus saja ini. Meskipun bukan berarti ada jaminan kalau kita membaca surah Al-Falaq pasti sembuh, tidak. Yang penting kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan penyakit tersebut ya. Karena ada orang yang gara-gara penyakit malah tambah buruk. Misalnya gara-gara penyakit malah tidak pernah sholat ya, karena merasa berat untuk melakukan sholat, yang padahal dulunya rajin sholat. Nah, ini berarti keburukan penyakit seperti ini. Padahal orang sakit malah diringankan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tidak harus berdiri, sholat sesuai kemampuannya saja, tidak harus lama seperti dulu ketika sehat. Nah, mestinya orang yang sakit malah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi orang-orang yang sakit untuk sering-sering membaca surah Al-Falaq ini. Kemudian kata-kata Al-Falaq ini juga diperselisihkan tafsirnya. Apa makna Al-Falaq? Al-Falaq makna yang terkenal adalah waktu subuh, berdasarkan kalam Allah pada surah yang lain, yaitu pada surah Al-An'am ayat yang ke-96. Allah mengatakan faliqul isbah, zat yang membelah waktu subuh, yaitu dibelah dengan sinar karena awalnya gelap gulita. Ada juga yang mengartikan falak ini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membelah. Misalnya biji-bijian
ini berada ditaruh di bumi, kemudian setelah itu membelah bumi ketika muncul tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti itu disebut al-falaq. Dan itu tafsiran sesuai juga dengan kalam Allah pada surah Al-An'am ayat 95. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah itu yang membelah biji-bijian dan nawa. Ya, kalau nawa ini adalah biji kurma dan sebagainya, yaitu biji yang tidak bisa dimakan. Kalau al-habbi itu biji yang bisa dimakan seperti jagung dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir, al-haditsul tsalits wal arba'un, hadis 43, qilu rabbina, perkataan Rabb kita, min syarril waswasil khannas, dari keburukan yang memberi waswas atau memberi gangguan atau bisikan, al-khannasi, yang tenggelam. Al-waswasi, yang timbul, al-khannasi, yang tenggelam. Kadang timbul, kadang tenggelam. Ya, timbul membawa atau memberi bisikan-bisikan buruk. Ruwiya, diriwayatkan, ini berarti hadisnya dhaif ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu wadi'un. Nah, ini kurang tanwin ya. Wadi'un, dia meletakkan khatmahu, mulut dan hidungnya, ala qalbi ibni Adam, pada hatinya anak Adam. Fa in dzakarallaha ta'ala, kalau manusia ini zikir kepada Allah Ta'ala, khanasa, maka setannya tenggelam, artinya tidak bisa mengganggu manusia. Wa in nasiyallah, tetapi kalau dia lupa terhadap Allah, iltaqama qalbah, maka setan pun mencaplok hatinya manusia, yaitu memberikan waswas atau memberikan bisikan-bisikan yang buruk ya, piktor, pikiran kotor. Rawahu Abu Ya'la, diriwayatkanlah Abu Ya'la, wa fi sanadihi, dalam sanadnya ada rawi bernama Adi bin Abi Umarah, dan orang ini adalah rawi yang dhaif. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya bisa kita terima. Kenapa? Ibnu Abbas ketika menafsirkan min syarril waswasil khannas, itu beliau menafsirkan dengan tafsiran yang sama dengan isi hadis ini. Jadi Ibnu Abbas mengatakan waswas itu adalah setan yang apabila manusia tidak sedang berzikir kepada Allah, dia akan muncul memberikan bisikan-bisikan buruk. Khannas itu adalah setan ketika dia tenggelam, dia tidak muncul dalam hati manusia karena manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan kondisi seseorang selamat dan terkenanya setan, selamat dari setan atau dia tercaploknya oleh setan, itu tergantung kondisi zikir dia. Kalau zikirnya semakin banyak, berarti semakin selamat dari setan. Zikirnya semakin sedikit, berarti semakin dia mudah dicaplok setan. Maka orang-orang yang kemasukan jin, itu gara-gara mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, suka ngelamun dan sebagainya ya, merenung, mikirkan perkara-perkara yang semestinya tidak dipikirkan, atau pikirannya kosong. Nah, pikiran kosong ini menyebabkan setannya jadi mudah untuk mencaplok hati dia, akhirnya muncul was-was yang ada dalam hatinya, bisikan-bisikan buruk, atau dia menjadi kerasukan jin tersebut. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup mari saya tampilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi PR untuk kita bersama dari majelis kali ini. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqulu, Allah mengatakan, ana ma'a abdi, saya akan menyertai hambaku, ma dzakarni, selama dia zikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatah, dan bergerak-gerak kedua bibirnya mengingatku. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi disunahkan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mulut kita tidak sedang kita gunakan. Kalau mulut sedang digunakan untuk makan, untuk berbicara, ya silahkan, tidak ada masalah, karena manusia memang boleh menggunakan mulutnya sesuai dengan kepentingan yang dia perlukan selama tidak melanggar agama. Tapi ketika mulut tidak dipakai sama sekali, hendaklah kita gerak-gerakkan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kita pelajari dari kitab ini. Alhamdulillah, berarti sudah selesai pembacaan kitab ini. Dan kitab ini saya tutup dengan wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi 'alat tamam. Allah Ta'ala itu lebih mengetahui, ilmunya lebih sempurna, dan segala puji bagi Allah atas kesempurnaan buku ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa kataba al-faqirul arabi amalahu Allah bilutfihil khafi naharul ashril uwal minal muharram. Jadi buku ini saya tulis pada siang hari pada 10
awal dari bulan Muharram tahun 1443 atau 2021 Miladiah. Nah, sekarang ini kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, awal-awal. Berarti antara penulisan buku ini sampai dengan pembacaannya pada pertemuan kali ini jaraknya, rentangnya ada 3 bulan ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dan karena sudah selesai pembacaannya, maka saya ijazahkan buku ini kepada antum yang telah mendengarnya dari saya. Ajaztukum biriwayati hadzal kitabi bisanadil muttasili anni kamuallifihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai penutup di dalam buku ini ada piagam umat Islam Solo Raya. Nah, ini adalah satu perkumpulan ulama-ulama dan tokoh-tokoh Solo. Di antara mereka adalah Syekhuna Al-Ustadz Mudzakir Hafizahullah, di antara mereka adalah Ustadz Syihabuddin, di antara mereka ada Buya Soni yang sudah wafat rahimahullah, di antara mereka ada Habib Saleh Al-Jufri, dan yang lain-lain. Ini tokoh-tokoh Solo yang berkumpul kemudian membuat satu piagam di mana mereka menginginkan umat Islam ini hendaklah berukhuwah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum atau fa aslihu baina akhawaykum, ya, 2 qiraah. Dan dalam piagam ini juga disebutkan antara umat Islam hendaklah saling tabayyun, jangan menerima isu-isu yang dihembus-hembuskan oleh musuh-musuh Islam yang mereka memang bersengaja menghembuskan isu-isu tersebut dalam rangka memecah belah kesatuan umat Islam. Karena musuh Islam ini sangat takut kalau umat Islam bersatu, kekuatannya menjadi kuat, menjadi susah untuk dihadapi. Nah, mereka inginkan umat Islam berpecah dengan cara menimbulkan isu-isu bohong di antara kaum muslimin, terutama yang dituju adalah tokoh-tokoh yang punya kekuatan besar, tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar. Nah, mereka akan dimatikan karakternya dengan isu-isu tersebut supaya kekuatannya menjadi punah dan padam. Nah, sayangnya sebagian umat Islam tidak paham trik-trik dan cara-cara kaum-kaum yang memusuhi Islam seperti ini, sehingga alhamdulillah di sini sudah kumpul beberapa ulama. Mereka membuat satu piagam dalam masalah ini pada hari Senin 10 Mei 2021 atau 28 Ramadan silam. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.